Saya ingin menyampaikan gagasan ini ya, karena apa? Karena saya merasa prihatin. Quran ini masih perawan, hanya dijamah luarnya saja, hanya dijamah cara membacanya saja, tapi isi kandungannya belum. Begitu dibongkar isi kandungnya, bahkan kita merasa asing. Loh, kok begitu? Dianggap beda, padahal itu perintah Quran. Nih di Quran surat Ali Imran ayat 49 dikatakan begini. Ini dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Kata Rasul begini, ya, aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu, kata Rasul pada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tetapi kamu harus diubah menjadi burung, dan nanti kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Dan kalau kamu bisa menjadi burung dengan seizin Allah, maka kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Yang ketiga, kematianmu akan bangkit, yaitu kematian kesadaran. Asing nggak? Asing nggak? Padahal itu Quran, baru surat Al Imran ayat 49. Asing nggak? Asing, padahal sering dibaca. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Kalau mau berdoa, berdoalah yang luas. Karena berdoa itu berarti kita menyatukan diri dengan yang maha tak terbatas, doanya yang tak terbatas. Doa itu jangan cuma semoga keluarga saya bahagia, semoga komunitas saya bahagia, semoga orang yang sekeyakinan dengan saya bahagia. Kok doanya begitu? Kenapa sih kita tidak berdoa itu semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu berbahagia? Kenapa sih hanya untuk begitu saja, begitu sulit? Ada yang mengomentari saya, kau menyampaikan salamnya macam-macam. Assalamualaikum itu umurnya baru 1500 tahun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, umurnya sudah lebih tua. Rahayu Sagung Dumadi, umurnya lebih tua. Sampurasun itu juga lebih tua. Sebelum menyalahkan, belajar dulu. Karena biasanya orang yang gampang menyalahkan itu biasanya memang ilmunya belum kemana-mana. Sampurasun, Sampurasun itu luar biasa artinya, sampurna ingsun. Ingsun itu siapa? Ingsun itu diri sejati kita. Itu sebabnya orang tua saya kebetulan dari Cirebon. Dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua itu dua aja. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Itu pepatahnya Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk. Ingsun itu diri yang sadar, diri yang sempurna. Yang dititipkan dua kalau diri yang sadar, tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu bahasa Cirebon. Bahasa Qur'annya adalah musola. Musola itu artinya tempat sholat. Sudah tahu tempat sholat? Sudah tahu tempat sholat? Sudah?
Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Karena di Quran tempat sholat itu jelas, maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat itu adalah maqam Ibrahim. Itu jelas di Quran itu. Maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat yang sebenarnya itu adalah maqam Ibrahim. Maqam itu apa? Level, tingkatan. Jadi secara hakikat tempat sholat itu adalah di level Ibrahim. Jadi kalau kita mau sholat, sholat di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya para nabi. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang mewariskan doa iftitah kepada kita, yang diabadikan di Quran, yang kata-katanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan beliau mengatakan ini wajjahtu? Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, tepat ketika beliau sudah mengalami pencerahan. Diabadikan di Quran surat Al-An'am. Jadi saat beliau mencari Tuhan, yang pertama beliau temukan adalah bintang. Pada saat menemukan bintang, karena bintangnya tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu menemukan bulan tenggelam juga, kata-katanya tidak begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari, lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musolla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama musola sekarang menjadi tempat. Kalau masjid yang besar namanya masjid jami. Kalau kecil disebut musola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena musola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim di Mekah itu berupa sangkar burung itu di luar Ka'bah. Kalau sholat di situ, ya tentu saja akan keinjak orang, karena itu area tawaf. Jadi jangan bodoh. Banyak yang pembimbing haji, pembimbing umroh kepada jamaahnya nyuruh sholat di situ, ya dimarahi sama askar. Maka askar akan teriak, torik, 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 gitu. Kusabab teu ngarti, asa dipuji. Padahal itu artinya eta teh jalan, gitu bahasa Sunda nama. Torik teh jalan. Torik, torik, torik. Malah ada yang, waduh alhamdulillah saya diberi gelar torik. Cek saha eta gelar. Jadi amun sorangan wae. Maka balik ke Mekah, beres umroh, mung disebut asep teh. Saya mah geus diganti cenah ku askar ngaran saya torik, padahal manehna teh salat di maqam Ibrahim ngahalangan jalan batur. Pasti askar akan mengamankan torik, torik, torik gitu. Da teu ngarti teh urang mah. Malah dianggap teh gelar. Jadi jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat. Jadi kalau mau salat yang benar di level Ibrahim. Makanya itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk.
yang sudah ikut pelatihan sholat Gus? Nikmat gak sholatnya? Nikmat. Ngahiji rasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Sajadah teh baseuh. Kan gitu sholatnya para nabi, para rasul juga. Karena ngahiji rasa. Gitu. Jadi sampurasun artinya sampurna insun. Makanya ada doa di Quran, Allahumma rabbana atsmim lana nurana faghfir lana dunubana. Itu doa diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Allahumma rabbana atsmim lana nurana faghfir lana dunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahayaku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Karena ingsun itu hakikatnya adalah cahaya. Karena ingsun itu hakikatnya diri pribadi kita. Diri pribadi kita yang sesungguhnya adalah cahaya. Jadi yang namanya ruhi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi, ruhku, itu wujudnya adalah nur. Disebut nurullah, disebut nur Muhammad, disebut nur insan. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad cahaya terpuji, nur insan cahaya insan, disebut jiwa. Makanya kita harus bertemu dengan yang tiga-tiganya. Harus kenal dengan yang tiga-tiganya supaya kita bisa pulang. Makanya begitu kita bilang sampurasun, itu doa. Semoga ingsun ini sempurna adanya. Maka dijawab rampes, rampak beres. Rampak itu kompak, beres itu watamat kalimatu bahasa Qur'annya. Sempurna. Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Sampurasun, rampes. Itu kata-kata sampurasun tuh umurnya sudah panjang. Itu bahasa leluhur kita, jati diri bangsa kita. Kita lebih suka mengucapkan kalimat buatan bangsa lain daripada menggunakan bangsa kita sendiri. Padahal itu peradaban yang sudah dicapai oleh para leluhur kita. Sama seperti kita mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua, cuman bahasa Arab. Dijawab waalaikumsalam, salam sejahtera juga bukan buat kalian semua, kan sama, beda bahasa. Diganti salam sejahtera untuk kita semua, kan sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua itu sama dengan assalamualaikum. Terus bedanya apa? Bedanya karena diganti bahasanya. Loh, bukannya kalau diganti dengan yang lebih gampang dipahami, lebih nyambung. Betul? Rahayu sagung dumadi. Rahayu, luar biasa. Ra-nya itu dari bahasa kita, ra itu cahaya. Makanya ra itu sudah diambil ya menjadi nama penting. Negara itu pakai ra. Tentara itu pakai ra. Rahayat itu pakai ra. Bendera itu pakai ra. Karena bendera kita itu adalah Purwadaksina, merah putih itu, lambang dari darah. Jadi ra, hayu. Hayu, tahu hayu artinya apa? Hayu itu artinya hidup. Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi, dia membahagiakan seluruh makhluk karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah
kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Jadi ini saya jelaskan supaya mengerti. Setelah mengerti bisa menghargai. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti. Tentu saja menjadi salah kalau dia tidak mau mengerti. Kalau belum mengerti tidak salah. Tetapi kalau tidak mau mengerti itu yang salah. Itu bahasa leluhur kita. Rahayu itu doa. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini bahagia. Saya belum pernah melihat tulisan doa yang universal di negara manapun kecuali di Beijing. Di lapang Tiananmen itu ada tulisan besar itu. Kalau kita mau ziarah ke makamnya Mao Zedong itu, kalau orang sana itu ada tulisan besar tuh dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi saya saat itu tertegun, karena kalau saya berdoa saat itu suka sempit. Semoga semua orang-orang yang sama dengan saya keyakinannya bahagia. Di luar saya jangan bahagia. Saya membaca doa itu malu. Saat itu saya juga nggak ngerti, karena itu kan tulisan Cina. Tour guide saya tanya, itu maksudnya apa? Segede itu pelangnya. Dia terjemahkan, itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan salahkan orang Cina sekarang kalau berkah mereka yang punya. Penguasa ekonomi dunia. Karena apa? Semua barang yang kita pakai pun semua adalah produk mereka. Panitik wae buatan Cina. Ibu-ibu lamun teu aya panitik hese teu make kerudung kotatang koteteng. Betul? Manfaatnya besar gak penitik? Buatan saha? Kalau kerudungnya rapih gara-gara pakai penitik bahagia enggak? Penitik saja bisa membahagiakan. Tuh? Karena segala sesuatu terasa adanya lamun eueuh. Terasa adanya tuh kalau nggak ada. Lamun pabalatak mah panitik teh teu karasa ayana. Tetapi begitu mau pakai penitik, cari kotatang koteteng satu aja nggak ada, baru terasa adanya. Sama seperti HP. Kalau sedang ada bersama kita mah biasa. Kalau tidak ada leungit HP-na baru terasa adanya. Itu sudah hukum alam. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh Buddha, Bante. Karena saya sahabatan tidak terbatas oleh keyakinan. Saya di Bali banyak sahabat-sahabat saya dari Hindu. Di Jakarta juga banyak, makanya saya juga sering diundang silaturahim dengan mereka. Kalau ada bakso saya sering datang, gabung dengan mereka. Senang. Dan berbuat baik itu tidak usah dibatasi oleh keyakinan. Dan ketika kita menghormati orang yang berkeyakinan berbeda, kan tidak berubah keyakinan kita. Betul? Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang sedang merayakan hari besarnya, kan kita juga tidak berubah keyakinan. Ada nggak bapak-bapak menyampaikan selamat hari ibu, tiba-tiba besok jadi awewe? Ada? Enggak, tetap laki-laki. Jadi cuma mengucapkan selamat hari ibu, tidak akan berubah jadi ibu, tenang aja. Jadi kalau kita menyiapkan selamat kepada orang lain tidak akan mengubah keyakinan kita. Justru disitulah yang namanya kita sudah toleran, belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Kita yakin pada pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Kan jadi asik tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asik persatuan Indonesia. Keren kan Indonesia ini? Luar biasa.
Tidak ada negara di dunia manapun yang punya pulau lebih dari 13.000 pulau dengan 700 bahasa daerah yang berbeda. Luar biasa. Tapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Maka kita rawat, karena Indonesia ini adalah bukan warisan buat kita hari ini, tapi titipan buat anak cucu kita di masa depan. Kita wariskan kedamaian, kita wariskan persatuan, biar anak cucu kita nanti hidup di bumi yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi ini, mereka hidup damai. Setuju dengan saya? Oke. Jadi ketika saya bicara, apa maksudnya namo Buddhaya, bahkan bicaranya juga budaya, begitu dijelaskan, itu sebetulnya menyangkut masalah ketuhanan yang sangat dalam. Sama seperti Om Swastiastu, itu juga luar biasa. Tapi saya tidak bahas di sini ya. Jadi mohon izin kalau saya menyampaikan salam seperti itu, karena saya tahu kedalaman maknanya. Luar biasa. Semuanya adalah doa. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, beruntung kita hari ini ada di sini di ruang kesadaran. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya sering ditanya judul, maka kajian ini saya beri judul. Padahal judul itu juga tidak bagus, karena judul itu suka membatasi. Tidak apa-apa dikasih judul, tetapi saya sudah membebaskan diri saya. Judul ini hanya menginspirasi saja. Judulnya hari ini agak unik, banyak membaca ditambah sedikit memakai otak, hasilnya malas berpikir. Kenapa judul ini muncul? Saya juga tidak tahu. Karena saya kalau mau kajian seperti ini, saya juga tidak mencari-cari judul. Kadang-kadang judul itu datangnya selewat aja. Ketika saya sedang di kamar mandi, kadang-kadang sedang gosok gigi, tiba-tiba set gitu. Tapi biasanya judul itu baru datang kalau ditanya. Biasanya kan tim ini bertanya, besok judulnya apa? Dan saat itu saya tidak pernah menjawab. Ya saya biarkan aja. Tapi pertanyaan itu ternyata itu pertanyaan kepada semesta. Dan semesta yang ngasih judul. Jadi kenapa judulnya hari ini begini? Saya yakin judul ini sedang dibutuhkan oleh kita saat ini. Jadi banyak membaca plus sedikit memakai otak sama dengan malas berpikir. Membaca tujuan utamanya apa? Ini saya tanya dulu yang sederhana. Kita membaca buku, tujuan utamanya apa? Pengen tahu apa? Lihat saya. Ada buku, pasti ada penulis buku. Si penulis buku itu ada dua tipe. Ada tipe penulis yang menuliskan pengalamannya. Ada juga tipe penulis yang suka mengumpulkan pengetahuan orang walaupun belum dialami, dia tulis. Betul? Makanya kalau saya cari buku, terutama buku untuk spiritual, saya cari buku yang tidak ada daftar pustakanya.
Kalau tidak ada daftar pustakanya, yang dia tulis itu pasti pengalaman pribadinya. Itu saya senang buku itu. Kalau banyak daftar pustaka, itu pasti kata orang. Tapi ada yang kebalik, ada yang suka kalau cari buku yang banyak daftar pustakanya. Padahal itu hanya menyadur apa kata orang, belum tentu apa kata dia. Tetapi seseorang penulis buku, pasti dia menulis buku itu kan ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pengalaman, ingin menyampaikan pengetahuan, agar pengetahuan yang dia tulis itu sampai kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau begitu, si pembaca itu membaca tulisan sebetulnya sedang menyerap gagasan, pengetahuan, ide dari si penulis yang sudah menuliskan gagasannya menjadi sebuah tulisan. Jadi dikatakan membaca itu sukses kalau dia bisa menangkap maksud yang dimaksud oleh penulis. Paham sampai di sini? Ini saya jelaskan dulu membaca. Karena kita sering membaca tapi nggak tahu apa artinya membaca. Ulangi, membaca itu adalah memindahkan gagasan, pengalaman, pengetahuan, ide, dan lain sebagainya dari pikiran si penulis ke pikiran kita. Paham sampai situ? Dikatakan sukses membaca kalau gagasan mereka itu sampai kepada kita. Jadi tidak mungkin orang menulis sesuatu kalau tidak ada yang mau disampaikan. Itu menulis buku, itu membaca buku. Sampai sini mengerti? Oke. Sekarang membaca kitab suci, apapun kitab sucinya. Berarti membaca kitab suci itu sama memindahkan pengetahuan, gagasan, pengalaman dari si penulisnya. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Apa wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang sudah mewujud menjadi pengalaman pribadinya Nabi Muhammad. Nah, pengalaman pribadinya Nabi Muhammad itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulislah menjadi suatu tulisan. Awalnya hanya bersifat pemahaman. Jadi kalau gitu pemahaman dulu, tulisan dulu. Pemahaman dulu. Apa yang beliau pahami, yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat. Nah, dalam rangka disampaikan kepada umat, maka karena beliau terbatas, tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, kan usia beliau juga cuma 23 tahun. Jadi dengan demikian, semua pengalaman spiritual beliau ditulis dalam bentuk tulisan. Sehingga mewujudlah yang namanya Al-Quran. Sama Nabi Isa juga, apa yang beliau tangkap sebagai pemahaman disampaikan kepada para sahabat, ditulis. Beda bahasa, karena beliau memang beda bahasa. Sama seperti Sang Buddha Siddhartha Gautama. Beliau menangkap pesan-pesan ilahi, ditangkap oleh beliau jadi pemahaman, ditulis jadi Dhammapada. Saya sudah tamat baca Dhammapada, baik versi yang lengkap maupun versi yang ringkas. Karena saya pernah dihadiahi oleh sahabat saya Dhammapada itu. Leluhur kita di tanah Jawa menangkap getaran-getaran ilahi, ditangkap jadi pemahaman. Karena beliau terbatas umurnya, ditulis. Keluarlah kitab namanya Sasangka Jati. Itu jadi kitabnya leluhur kita yang ngagem aliran Pangestu. Saya juga sudah hatam baca kitab Pangestu 10 jilid. Ngerti sekarang? Jadi membaca kitab berarti menyerap gagasan, pengalaman, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampainya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita membaca
Contoh, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disebut sukses membaca Al-Quran kalau kita bisa memindahkan ide, gagasan, pengalaman dari sumbernya yang menuliskan Al-Quran. Memang tidak langsung Nabi Muhammad, kan ada sekretarisnya, tetapi kan sumbernya Nabi Muhammad. Berarti gagasan Nabi Muhammad kalau sampai kepada kita dan dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup kita hari ini, berarti itu namanya sukses membaca. Ini saya baru menjelaskan membacanya dulu. Sudah begitu nggak kalian membaca? Jadi kalau membacanya itu baru membaca tulisannya saja dan tidak mengerti yang ditulis, cuma memperbaiki tata cara membacanya saja, berarti isinya belum sampai kepada kita, kita belum sukses membaca. Apakah salah ketika orang membaca tulisannya saya? Tidak salah, cuman membacanya belum sukses karena pesannya belum nyampai, hudannya, petunjuknya belum nyampai. Yang luar biasa, Quran ini unik. Kenapa? Karena Quran ini setiap pesannya disebut surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas. Kok surat? Pernah nulis surat? Mau nulis surat tuh ya, anak nulis surat sama orang tua. Jadi kalau saya ya terima surat dari anak, gak saya baca. Karena isinya sudah pasti. Udah pasti. Ya anak sedang sekolah, nggak usah dibaca, langsung aja transfer. Beda kalau orang tua kirim surat pada anak, harus dibaca. Nah setiap surat itu berarti si penulis surat sedang menyampaikan pesan. Nah sekarang lucu, kalau kita terima surat tetapi pesan dari penyampai surat nggak nyampe pada kita. Ketika ditanya, sudah baca surat belum? Sudah. Apa isinya? Nggak tahu, pokoknya sudah dibaca. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran tetapi pesannya belum nyampe kepada kita, sayang sekali. Itu surat sangat terhormat. Karena apa? Itu surat langsung dari Allah. Coba kalau Pak Bupati aja di daerah kita kirim surat sama ibu, pasti bangga genyeleng sakampung. Abdi nampi surati Pak Bupati. Ngartos ibu isina teuing cenada, dibaca teu kaharti, da eusina bahasa Inggris. Dipangmacakeun ku batur, ternyata isina teh eta maneh nyeun imah teu make IMB. Isukan rek dihancurkeun. Paham maksud saya? Ini masih berkutat di sini supaya tidak salah paham. Jadi ngerti sekarang membaca. Jadi membaca artinya adalah memindahkan pesan, gagasan, ide dari si penulis ke kita. Supaya pikiran penulis sama dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya si penulis itu secara tidak langsung sedang mempengaruhi pikiran kita supaya sama dengan pikirannya penulis. Paham sampai sini? Oke. Kudu dibejar beaskeun. Bilih lepat. Nah, jadi kalau membaca saja akan sampai nggak pesan itu? Nggak akan sampai. Karena ketika kita membaca menggunakan mata, kita harus bisa menangkap pesannya. Menangkap pesan namanya menyimak. Kalau sudah menyimak, sudah menggunakan otak. Ketika menyimak, di situ ada mengingat, di situ ada memahami, di situ ada menerapkan, di situ ada
menganalisis, di situ ada mengevaluasi, bahkan bisa mensintesa. Artinya apa? Gagasan yang disampaikan itu bisa diceritakan ulang. Bahkan kita sudah mengalami apa yang dialami si pembuat gagasan itu. Clear sampai sini? Jadi supaya apa yang dibaca itu pesannya sampai kepada kita, berarti kita harus menggunakan otak. Jadi kesimpulannya, menggunakan otak harus lebih banyak daripada menggunakan mata. Pertanyaan saya, selama ini membaca kitab suci banyak pakai mata, banyak pakai otak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita cek dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak mengerti pesannya apa. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca we wungkul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menangkap pesannya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengen tahu nggak Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam. Sampai ketemu muaranya. Oh, Bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku. Dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang harus engkau wakili adalah kasih sayangku. Karena kamu dicipta olehku karena cinta. Cinta itu aku semaikan pada ayah ibumu. Ketika ayah ibumu berpelukan, jadilah kamu. Karena kamu buah cinta, buah pelukan, maka sadari olehmu bahwa tugasmu di semesta ini adalah menyampaikan cinta kasihku kepada setiap makhluk di semesta ini. Ketangkap? Oh, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu artinya saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Jadi saya harus mewakili sifat Rahman Rahimnya Allah. Waduh, berarti saya nggak boleh berbohong dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menyakiti orang dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menghina orang dong. Berarti saya tidak mau fitnah orang dong. Berarti saya tidak boleh merendahkan orang. Berarti saya harus membahagiakan orang. Sampai nggak pesan? Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih dangkal. Lebih dalam lagi, ba-nya adalah Baitullah, sin-nya adalah Rasulullah, mim-nya adalah ma'rifatullah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, kamu harus ketemu dulu dengan ba. Apa itu Baitullah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam rumahnya Allah? Ketemulah sin. Makanya setelah ba ada sin. Luar biasa. Suka bilang sin. Suka, cuman gak sadar. Kan kita suka baca sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin
Habibillah. Oh, sin itu Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Saya cari sin di mana ya? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin dicintai Allah. Berarti saya harus ketemu orang yang sudah dicintai Allah. Turunlah ayat yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ikuti aku kata Rasul. Yuhibbukumullah. Maka Allah yang telah mencintai aku akan mencintai kamu. Rasul sudah tidak ada sekarang, sudah disampaikan ilmunya kepada para penerusnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid. Sudah disampaikan ilmunya kepada mereka. Sudah disampaikan kepada para ulama, cari mereka yang sudah di tingkatan Habibillah. Siapa yang mencapai tingkatan itu? Yang sudah mengawali tingkatan itu dengan ma'rifatullah. Selanjutnya musyahadatullah, selanjutnya mukasyafatullah, sampai pada tingkat mahabbatullah. Itu namanya Habibillah, itulah sin. Maka sin geriginya 3. Gerigi yang pertama menyatakan nurullah, gerigi yang kedua menyatakan nur Muhammad, gerigi yang ketiga menyatakan nur insan. Itulah ingsun. Makanya sampura sun, sampurna insun. Sampurna insun itu kalau yang 3 sudah gumulung manunggal dalam diri, menjadi sahadat sejati, sahadat rasa, bukan sahadat sekedar ucapan. Jadi dari mana malas berpikir itu? Kita malas berpikir karena apa? Kita merasa puas kalau kita sudah membaca, padahal kita belum mengurai secara analitik apa yang kita baca. Kalau saya lanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah. Dibagi lagi, ada kodim tuh, macam-macam tuh. Ada puji itu ada puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, ada puji hadis alal hadis, diurai lebih dalam lagi sampai ketemu intisarinya. Alhamdulillah, lepas semuanya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena segala puji habis buat Allah, tidak tersinggungan lagi, tidak sakit hatian lagi. Kalian baca alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah itu diucapkan cuman saat kalian mendapatkan yang kalian ingin. Punya dapat uang, alhamdulillah. Hilang uang, gak pernah bilang alhamdulillah. Harusnya tetap alhamdulillah. Kalau hilang uang tuh bagus bagi kita. Makanya kata Nabi, ya, jika kamu mendapatkan sesuatu, ucapan alhamdulillah dan bersyukur. Dan jika kamu kehilangan sesuatu, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Jadi alhamdulillah itu diucapkan di segala situasi. Pernah kalian hilang uang baca alhamdulillah? Berarti masih terjebak dualitas. Alhamdulillahnya masih palsu. Karena alhamdulillah jadinya sama dengan terima kasih. Didangkalkan alhamdulillah jadi terima kasih. Itu kalimat yang sangat agung, luar biasa. Lanjut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka luar biasa. Gak cukup waktu saya mengurai itu. Kenapa kita selama ini tidak mendapatkan pesan-pesan itu? Satu kuncinya, malas berpikir. Apa? Malas berpikir, geus embung mikir. Mari kita lihat pesan dari Utsman bin Affan. Apakah banyak membaca itu sama dengan belajar? Belum. Karena belajar itu perubahan. Memindahkan pengetahuan dari kepala orang ke kepala kita, itu saja belum dianggap belajar. Itu baru transfer knowledge. Itu baru learning to know. Baru disebut belajar kalau sudah learning to do, kalau sudah learning to be, kalau sudah learning to live together. Kalau itu sudah nyata menjadi perilaku dalam kehidupan, hasil belajar itu adalah perubahan perilaku. Jadi banyak membaca, jangan-jangan
belum belajar. Oke, kita konfirmasi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tahu Utsman bin Affan kan? Sahabat dekatnya Rasulullah. Hadis ini menyatakan begini: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini bahasa Arabnya gini: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu saya bacakan bahasa Arabnya, takut gak percaya. Jadi setiap saya bicara pasti saya bacakan bahasa Arabnya, baik Quran maupun hadis, takut gak percaya. Karena kalau assalamualaikum percaya, kalau salam sejahtera buat kita semua gak percaya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ini didangkalkan oleh kebanyakan orang. Mempelajari Al-Quran adalah mempelajari tajwid, idgham, ikhfa, mad tabi'i, mad aridli sukun, dan sebagainya. Mengajarkannya, mengajarkan lagi pada orang lain. Idgham, kalau idgham berarti nun mati ketemu ya masuk, nun mati ketemu lam masuk. Jangan ashadu an la, tapi ashadu alla, walaupun di situ ada nun. Itu idgham bila guna. Jadi kalau kalian sudah mengerti tata cara membaca Al-Quran, itu belum termasuk kategori mempelajari Al-Quran, baru mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi kalau diajarkan lagi tata caranya, bagus, biar orang lain sama, bagus bacanya. Karena kalau nggak bagus juga bacanya nggak enak dengernya. Udah bacanya pabaliyut, ikhfa, idgham nggak ngerti, panjang pendek nggak ngerti. Udah gitu orang lain disuruh denger, yang ngerti sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi dengan Rabbil Alamin jangan disatukan. Kalau disatukan jadi hirob. Kalau hirob itu bahasa Arabnya perang. Jadi perang terus. Belajar cara membacanya. Tetapi itu belum sampai menangkap pesan tadi. Karena saya sampaikan tadi, membaca itu memindahkan pesan kan? Kan pesannya belum nyampe. Belum nyampe. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu siam. Udah sampai nggak pesannya? Kalau yang sudah sampai dia bisa menganalisis. Hai orang yang beriman, berarti yang dihaikan orang beriman. Dia cari siapa orang beriman. Apakah saya beriman? Atau saya mengaku beriman? Jangan-jangan saya belum beriman. Jangan-jangan saya tidak dihaikan. Apa itu saum? Cari referensinya. Apa itu saum? Apakah saum seperti yang dilaksanakan kebanyakan orang? Apakah itu saum? Kenapa saum disamakan dengan puasa? Cari referensinya.
Oh, saum dari bahasa Arab, puasa dari bahasa Pali. Oh, maksud puasa begini, maksud saum begini. Apa irisannya? Sebelum melakukan, ketemu dulu ilmunya. Jadi saumnya itu hakul yakin. Bahkan saumnya sudah sampai pada tingkat isbatul yakin. Saya melaksanakan saum karena apa? Dari sisi kesehatan. Saum melaparkan tubuh. Ketika tubuh lapar, sel lapar. Ketika sel lapar, maka sel-sel mati dalam tubuh akan dimakan oleh sel lapar. Masuklah yang disebut dengan autolisis. Tubuh menghasilkan protein yang namanya autopagisom. Tubuh raksasa yang bisa menghapuskan semua sel-sel mati. Orang habis saum sebulan penuh, kalau makan malamnya teratur, pasti wajahnya bercahaya. Jadi saya ini sedang melihat kalian nih. Ini saum udah mau berakhir nih. Jadi saya ingat tuh wajah kalian awal Ramadan yang saya perhatikan hari ini. Saum dari sisi sains seperti itu. Oh, saum dari sisi yang lain, dari sisi Al-Quran, dari sisi spiritual dibahas. Kalian melaksanakan saum itu keren, saumnya benar. Kenapa? Pesannya sudah sampai. Dari dulu itu aja. Kalau lagi saum korek kuping, batal tidak? Lagi ada lagi yang menjawabnya. Seperti dia itu kayak penentu saja. Bisa menentukan batal tidaknya. Lucu kan? Lagi berenang, kemudian nggak sengaja minum air, namanya juga nggak sengaja. Nggak usah ditanya hukumnya. Semua yang tidak sengaja tidak kena hukum. Ini yang nanya kacau, yang ditanya lebih kacau lagi. Lagian dijawab lagi, oh hukumnya gini-gini, kayak dia penentu. Ya sudah, kalau kalian mau berenang, berenang aja. Keminum, namanya juga keminum, bukan minum. Kan yang tahu kalian sendiri. Saum itu antara kamu dengan aku, kata Allah. Gak usah tanya orang. Gitu aja ditanya. Kecuali ngalak-lak, ayo nginum. Mau nanya lagi? Yang tahu kamu ya diri kamu. Gak usah tanya orang, gak usah. Gitu. Istri saya masak di dapur. Tanya sama saya, ya boleh nggak ngicip supaya masakan enak untuk menyenangkan banyak orang? Saya bilang boleh, saya tanggung dosanya, biar saya nanggung dosanya. Niatnya ingin membahagiakan orang, kecuali nyicipnya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, lah itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi niatnya itu adalah nyicip untuk menyenangkan orang supaya tidak gagal masak. Menghadirkan banyak orang ke rumah ternyata garam kurang atau keasinan. Terus masalahnya apa? Kan tetap aja melaparkan tubuhnya jadi. Kenapa jadi dipersulit agama itu? Ada yang nanya sama saya, ayah, gosok gigi siang hari boleh? Menang daripada berhuntu. Nah, nuk itu ditanyakan. Itu untuk kesehatan, pan sehat itu sebagian daripada iman. Betul nggak? Iya. Karena bau mulutnya orang yang saum seperti bakso, tetap bau mulut. Ini maksud saya. Jadi jangan dibuat rumit, karena sesungguhnya saum yang sebenarnya secara hakikat itu adalah lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi saum itu harus berbuka. Buka apa? Buka apa yang menyebabkan kita dengan Tuhan? Buka mata kalbu. Makanya harus takjil. Takjil dari kata ajala, bersegeralah kamu takjil. Begitu dur bedug, langsung awas bisa kapihelaan setan. Apaan setan? Kayak mana?
Kapiolaan setan bagaimana? Jadi segerakan berbuka, imsak, akhirkan kalau sudah berbuka, pelihara jangan sampai tertutup lagi. Itu maksud hakikatnya. Nah, kalau kita berkecimpung terus di dimensi syar'i, ya tentu saja kita cuma mendapat aspek syar'inya. Salah? Tidak salah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuman apa tidak ingin lebaran ini naik sedikit deh dari lebaran kemarin. Tidak usah kita ingin jadi yang terbaik hidup itu, tidak usah. Tetapi kita hari ini lebih baik dari kemarin itu wajib. Dan kita tidak usah menjadi yang terbaik. Kalau menjadi yang terbaik berarti kita bersaing dengan orang lain, capek bersaing. Lebih bagus kita bersaing dengan diri sendiri. Lebaran kamari kesadaran saya sampai di sini. Lebaran ini ingin merayakan hari raya bukan dengan hidangan dari bumi, tapi hidangan dari langit seperti perintah Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna la'id. Lebaran hari ini saya ingin hidangannya dari langit. Gak apa-apa enggak baju lebaran. Gak apa-apa, gak bikin opor, gak apa-apa, tidak bikin semur. Tapi saya lebaran ini ingin berbeda dari lebaran yang kemarin. Bukan hanya mengenyangkan perut jasmani saya ingin mengenyangkan perut rohani saya ingin dapat hidangan dari langit. Piraku, gitu wae. Itu namanya kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Makanya kata Nabi, kalau hari ini kamu sama saja dengan hari kemarin, itu kamu tuh orang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin, kamu itu sudah, mohon maaf, itu orang jahil, orang bodoh. Ulangi, mau jadi orang yang terbaik, syaratnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadilah orang yang pandai mempelajari Al-Quran, terapkan pada diri, buktikan dulu, baru sampaikan pada orang lain. Karena apa? Ada syaratnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mengalaminya, tidak memahaminya. Kan begitu kata Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Alami dulu bismillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu alhamdulillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu ihdinas syiratal mustaqim, sampaikan pada orang lain. Alami dulu syiratal ladzina an'amta alaihim, sampai kamu mendapatkan nikmatnya, sampaikan pada orang lain. Itu batasannya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan hanya terbatas mempelajari tata cara membacanya, tetapi mempelajari isi kandungannya yang sangat keren. Makanya saya sudah membuat ya Al-Fatihah itu satu flash disk. Saya bongkar rahasia semua. Al-Baqarah satu flash disk. Ali Imran satu flash disk. Al-Maidah satu flash disk. Udah saya buat semuanya, penjelasannya detail. Ya, udah. Kalau perlu nanti silahkan aja menghubungi tim kita ini. Saya buka rahasianya Al-Baqarah. Apa rahasianya sapi betina itu? Saya bongkar semua dari ayat 1 sampai ayat 286. 23 episode. Silahkan. Dan saya ingin menyampaikan gagasan ini ya, karena apa? Karena saya merasa prihatin. Quran ini masih perawan. Hanya dijamah luarnya saja. Hanya dijamah cara membacanya saja. Tapi isi kandungannya belum. Begitu dibongkar isi kandungnya, bahkan kita merasa asing. Loh, kok begitu? Dianggap beda, padahal itu perintah Quran. Nih di Quran surat Ali Imran ayat 49. Dikatakan begini. Ini dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Kata Rasul begini. Ya. Aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu, kata Rasul pada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tetapi kamu harus diubah menjadi burung. Dan nanti kamu akan
menjadi burung dengan seizin Allah. Dan kalau kamu bisa menjadi burung dengan seizin Allah, maka kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Yang ketiga, kematianmu akan bangkit, yaitu kematian kesadaran. Asing nggak? Asing nggak? Padahal itu Quran, baru surat Al-Imran ayat 49. Asing nggak? Asing, padahal sering dibaca. Kalau dibaca bahasa Arabnya, wa rasulan ila bani Israel, inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Saya kalau baca itu pengen nangis. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan Isra Mi'raj pakai buruk. Nabi-nabi yang lain pakai burung hudhud. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa ini pakai manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Kalau sudah sampai di awang-awang, sudah ketemu bubui bulan sangrai bentang. Luar biasa. Sunan Kalijogo juga sama, disuruh memanjat pohon belimbing. Belimbing itu kan bintang juga. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'rajnya juga dijelaskan di Quran surat bintang, namanya An-Najm. Kan ada irisannya. Kalau kita pengetahuannya luas, tidak menyalahkan siapa-siapa, menjadi penampung saja, tidak alergi terhadap perbedaan. Lir ilir, lir ilir, tandure sumilir, ta ijo royo royo, ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Kalau kalian udah jatuh cinta sama Allah, tiap hari itu kayak pengantin anyar, pengen bersama dengan Allah. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Bahkan saya sedang ceramah gini, gak bisa melupakan dia. Cuman kalau saya nangis nanti gak selesai ceramah. Bocah angon, pene no blimbing kui, lunyu lunyu pene no, kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung bulan padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk suraho sora iyo, yuk bersuka cita, sorak, mumpung kalian jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu, jagalah adamu sebelum tidak adamu, jagalah waktu luangmu sebelum ada waktu sempitmu. Maka Nabi bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Itu mumpung jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Yuk sekarang, yuk surahe surah iyo, bersorak penuh sukacita. Lagu itu keren banget. Memanjat pohon belimbing, bukan belimbing itu, panjat bintang di langit yang terdekat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Oke. Kita sekarang hidup di abad 21. Ciri manusia abad 21 itu menurut UNESCO. Nih saya ambil referensi UNESCO. 1. Berpikir kritis. 2. Berpikir kreatif. 3. Berpikir kolaboratif. Yang keempat, berpikir komunikatif. Dan yang kelima, ditambahkan oleh orang Indonesia, compassion, penuh cinta kasih. Dari UNESCO-nya cuma 4. Ini badan dunia sampai merumuskan ciri manusia abad 21.
Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif. Lihat saya semuanya. Berpikir kritis artinya kita tidak mau menerima sesuatu tanpa argumen. Saya cerita tuh dengan anaknya Kang Firman. Masih baru TKA. Dia tanya sama guru agamanya, mengapa harus puasa? Guru agamanya menjelaskan pahalanya ini. Bayangkan, gak masuk di nalarnya. Sampai dia gak mau lagi ketemu dengan guru agamanya. Kemudian dijawab sama ayahnya, ayah, kenapa ayah puasa? Nah, perut kita ini tiap hari makan capek. Makanya dengan puasa perutnya istirahat. Dia pun mau puasa. Bayangkan anak kecil sudah diajarkan pahala, ini, surga, neraka, gak ngerti. Salah menyampaikan pesannya, anak itu menjadi antipati. Jadi jangan heran kalau sekarang pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak. Bahkan itu terjadi di Jazirah Arab. Saya pernah share ya di grup ya artikelnya. Bagaimana pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak. Bahkan terjadi di Jazirah Arab. Kenapa? Orang menjadi a priori terhadap agama. Karena apa? Agama jadi doktrin, tidak menarik bagi anak muda karena tidak dijelaskan. Coba jelaskan, kenapa mesti wudhu? Kenapa mesti sholat? Jelaskan sesuai dengan pikirannya mereka. Mau? Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang belajar dengan saya. Kemarin waktu sharing sholat khusyuk, ayah, sekarang itu saya merasa rindu untuk sholat. Karena dia merasakan nikmatnya sholat dan dia mengerti tujuan sholat. Kan kalau anak kita dibawa ke restoran yang enak pasti rindu dong, minta lagi. Kalau ada rasa kan. Sekarang kita paksa anak kita harus sholat, tenggelam sirahna. Mungkin sholat di depan ibu bapaknya, tetapi dia tidak sholat di belakang itu. Karena kita pun tidak pernah mengajarkan rasanya sholat. Paham maksud saya? Kita perlu merubah pola pendidikan agama supaya agama ini menarik bagi anak-anak. Ini contoh yang sederhana tadi. Ketika guru agama menjawab pahala, pahali dan lain sebagainya, dia tidak mau lagi belajar, gak ngerti, tidak bisa ditangkap oleh otaknya. Tapi dijawab dengan sederhana, nah puasa itu karena lambung kita terus makan, dia capek. Dan kalau kita puasa, dia istirahat, masuk di otaknya. Bahkan bilang, kalau begitu besok saya mau puasa. Puasa karena kesadaran. Gitu gak kalau menjauh sama anak-anak? Ya, sama seperti kalian kalau itu gak boleh, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Anak akan tanya, apa salahnya tangan kiri? Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, jangan berharap kalau doktrin itu akan diikuti oleh anak-anak. Anak sekarang itu kritis, karena sekarang anak kita hidup di abad 21. Ulangi, ciri manusia abad 21 berpikir kritis. Segala sesuatu argumentatif, harus ada argumennya. Berarti kita harus pintar. Yang kedua, berpikir kreatif. Kreatif itu out of the box. Kan disebut kreatif tuh gini. Sampah bagi kebanyakan orang ya sampah. Bagi orang yang kreatif, dia menjadi kerajinan, itu namanya kreatif. Kreatif itu out of the box. Bogol pisang bagi kebanyakan orang dibuang. Di Cimahi bogol pisang jadi gepuk. Itu namanya kreatif, out of the box. Ini ciri manusia abad 21. Gitu gak kalian? Gitu gak kalian? Kalau gitu kalian manusia abad berapa? Jawab. Kritis? Enggak. Orang gitu ngikut aja. Kreatif apalagi? Nah, berpikir kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bekerja sama sekarang itu. Karena kita sudah terhubung. Contoh. Dulu betapa susahnya ketika kita
ingin makan cepat. Dan sekarang kolaboratif. Apa? Kolaborasi dengan Gojek, kolaborasi dengan GoFood, kolaborasi dengan platform marketplace. Hanya tek 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 tek, udah langsung neng nong ke rumah datang. Ini pesanan ibu, betul? Kolaboratif. Dan yang keempat, komunikatif. Jadi kalau kita hidup di abad 21 tapi bodoh, karena apa? Karena asa benar sorangan, mung diajar ke batur, tidak komunikatif. Macam bukan diri kita. Belajar apa saja. Saya waktu dihadiahi Dhamma Pada sama Bante teman saya, sampai di rumah itu saya tidak selesai baca itu. Bagaimana kemuliaannya Sang Buddha. Setiap kali pengalaman pribadi hariannya itu dibukukan dalam Dhamma Pada. Saya sampai nangis itu, pengen seperti itu. Ada ketemu irisannya, karena esensinya kan sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak. Bahkan contoh-contohnya sangat luar biasa, nyata dalam hidup. Terus apa salahnya kalau kita belajar seperti itu? Yang salah itu kita tidak komunikatif. Nah, tidak komunikatif itu berarti tidak masuk komunal, tidak masuk komunitas, asa bener sorangan. Sedangkan ciri manusia abad 21 ya ini. Dan yang kelima adalah compassion, penuh cinta kasih. Saya tanya sekarang, kalian layak gak disebut manusia abad 21? Mikir, layak apa tidak? Caricing, rumasa, berpikir kritis, ente, betul? Pernah nggak mempertanyakan kenapa sholat 17 rakaat? Padahal itu luar biasa kalau ketemu jawabannya. Pernah nggak mempertanyakan kenapa takbiratul ihram itu begitu? Padahal kalau ketemu luar biasa. Nabi Muhammad bilang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahkan mi'rajnya orang beriman itu ada dalam gerakan sholat. Coba pertanyakan semuanya. Siapa yang memberikan pertanyaan pada semesta, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Kenapa semesta tidak mengalirkan jawaban pada kalian? Karena kalian gak pernah bertanya. Jangan berharap dapat ikan kalau kalian tidak melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Ketika kalian punya kail, kasih umpan, lemparkan ke laut, ada harapan dapat ikan. Bertanya itu seperti kita melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Banyak bertanya. Saya bisa seperti hari ini karena saya bertanya, kenapa Al-Baqarah? Kenapa sapi betina bukan sapi jantan? Saya tanya, itu berpuluh-puluh tahun saya mendapatkan kesimpulan itu. Kenapa di Mekah? Ini ada kaitannya apa nih? Di Quran ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa betina itu? Dan kenapa ketika di Mekah yang perempuan tidak pakai kain ihram, yang laki-laki pakai ihram? Kenapa ketika sa'i yang perempuan jalan, yang laki-laki lari? Itu ketemu tuh benang merahnya. Karena saya bertanya. Disitulah kita membacanya sedikit, tetapi menggunakan otaknya banyak. Makanya jadi tidak malas berpikir. Nah, apa berpikir kritis? Indikatornya. 1, berpikirnya jelas. 2, berpikirnya akurat. 3, berpikirnya presisi. 4, berpikirnya relevan. 5, berpikirnya mendalam. 6, berpikirnya luas. 7, berpikirnya masuk akal. 8, berpikirnya adil. Ini indikator berpikir kritis, belum lagi indikator berpikir kreatif. Berpikir kritis aja sudah segini. Saya tanya tadi, kalian layakkah disebut manusia abad 21? Gak jawab, apalagi kalau indikatornya ditanya lagi. Punya gak berpikir ini? Berpikir jelas, akurat, presisi, relevan, mendalam. Mikir gak? Sederhana, kalau orang berpikir. Pernah baca Quran gak? Kalau Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Oh sudah, oke.
Allah tuh dekat kepadamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau begitu rumahnya Allah jauh apa dekat? Kan kalau Allahnya dekat, rumah Allahnya harusnya dekat juga dong. Terus kenapa kalau kita bilang rumah Allah selalu saja ke tempat yang jauh? Ka'bah yang di sana. Tidak salah itu juga. Itu pelajaran dari para nabi, para rasul. Itu simboliknya. Itu pesannya. Makanya ketika pergi ke sana, tangkap pesan-pesannya. Ketika pesannya ditangkap, praktekkan dalam kehidupan. Ketemu nanti. Ketemu syariatnya, ketemu hakikatnya. Untuk bertemu hakikat dari syariat harus ketemu tarikatnya, harus ketemu jalannya. Keren. Puncaknya adalah jadi makrifat, kenal semuanya. Paham sampai sini? Suka doakan orang tua? Suka. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Pernah nggak bertanya, kenapa ada kata-kata sayangi mereka sebagaimana mereka pernah menyayangi aku waktu kecil? Padahal orang tua tuh sayang sama kita itu lain keur urang leutik wae. Geus boga incu oge, geus boga anak, tetep we kolot panyaah ka urang. Kolot beunghar urang ngilu beunghar. Beda mun budak beunghar, kolot teu ngiluan. Paham? Pernah bertanya? Gak pernah nanya. Akibatnya apa? Ya gak ada jawaban. Disuruh puasa, puasa aja seperti kebanyakan orang. Padahal sudah sering orang ngomong, oh puasa itu Bapak Ibu, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Saya tanya, yang dua berikutnya bisa nggak Anda? Cuman pidato doang. Buat apa? Pernah bertanya, puasa khusus gimana sih? Puasa khusus gimana? Pernah nanya? Gak nanya. Kenapa Lailatul Qadar ganjil? Kenapa tidak genap? Terus ganjil dan genap buatan saha? Kalau awal Ramadan itu tidak bareng, berarti kalau malam ini kata si A yang duluan puasanya ganjil, besok kata si B, ayo nak ganjil mah. Padahal kakara mimiti manehna puasana. Cek nu saurang nu kamari puasa genap ayeuna mah. Isukan ganjil mah kan pipaseun. Makanya ganjil dan genap teh buatan jelema, bukan buatan Allah. Dulu juga tidak ada nama-nama bulan, nggak ada nama-nama tahun. Kan tahun Hijriah juga baru 1444 tahun, sedangkan dunia umurnya geus 12 miliar tahun. Paham? Mau milih malam ganjil teh 21, malam genap 22, mau itu? Ganjil dan genap bukan itu. Ganjilkan sudut pandangmu, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Awali dengan Allah dan akhiri dengan Allah. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, genap namanya, benar salah, baik buruk, suka tidak suka, kita akan terjebak dalam neraka buatan kita sendiri. Makanya begitu ganjil surga, begitu genap neraka. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang baik tidak, ada orang tidak baik sama kita, tidak baik sama dia. Itu genap. Kalau sudah ganjil, rek alus, rek goreng, maneh ka urang-urang mah rek alus we ka maneh. Da maneh alus jeung goreng keur maneh lain keur urang. Ganjil tah surga. Gitu, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jadi amalan harian. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu kerasa karena kita merasakan kebaikannya. Paham? Makanya Lailatul Qadar tanggal 27. Loh kok Lailatul Qadar 27? Kok sama dengan 27-nya Isra Mi'raj 27 juga? Ada apa sih 27? Kok sama dengan 27-nya sholat berjamaah? Kok 27 juga? Pernah nanya? Maraneh mah.
Tiba heula teh kitu jeung kitu we. Tanya atuh, kenapa? Ada irisan apa? Kok Lailatul Qadar 27? Isra Mi'raj 27? Salat berjamaah 27? Ada apa sih dengan 27? Ketemu tuh benang merahnya. Ketemu jawaban rahasia 27. Udah nangis kalian? Nggak akan saya kasih, enak aja. Kencenan neangan. Saya mah cuman membuat kalian gelisah. Kenapa? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kalian gelisah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan dalam dirimu. Tapi kalau habis ngaji kayak gini, gelisah pun tidak, berarti memang sudah mati. Jadi saya cuma ngecek aja, masih ada benih nggak kehidupan dalam diri kita. Habis dari sini gelisah, bagus. Berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Habis ketemu saya, gelisah pun tidak. Teuing kumaha. Makanya ada hadis Nabi yang sangat bagus ya. Ini dari Abu Ya'la. Ya, dari Abu Ya'la. Itu langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, hadisnya begini. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Awas, kehidupan setelah mati. Karena setelah mati kan hidup lagi. Karena jiwa itu kan tidak pernah mati, jiwa itu abadi. Maka di Quran dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, berkembali kepada Allah. Itu kesempatan dari Allah supaya kita membereskan semua urusan kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan, diberi tubuh yang baru di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan yang akan datang ingin bagus, ingin baik, sudah sekarang perbanyak amal. Karena ketika kalian memberi, tidak ada yang diberi, pemberian untuk kalian sendiri. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau hari ini banyak orang yang ngasih sama kita, ini karma baik kita, karena dulu kita pernah ngasih. Makanya saya tidak berhenti memberi. Tiap hari belanja, tiap hari memberi, tidak berhenti. Kenapa? Karena setiap pemberian bukan buat siapa-siapa, buat saya. Di kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah mati, kehidupan setelah mati itu kehidupan lagi. Paham? Makanya dikatakan, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hoyong umur panjang, hoyong. Makannya gimana? Pagi-pagi gehu. Setengah genap teteh, setengah 7 bala-bala. Setengah 8 nasi goreng, setengah 8 kupat tahu, setengah 10 berang setik mie kocok, geus buka teh mie kocok, setengah 11 mie ayam, jam 12 geus dahar deui wae. Ari umur hayang panjang kumaha tuh? Ah, da takdir cenah umur menentukeun ku Allah. Cek Allah teh umur ditentukeun ku maneh. Allah mengikutin ka hayang maneh. Mun hidup sehat, ya Allah juga akan mengabulkan sehatmu. Kalau hidupnya nggak teratur, ya sudah, karena itu pilihanmu. Setiap pilihan ada risiko. Yang menanggung risiko, ya kamu sendiri, itu namanya takdir. Bukan Allah semena-mena. Si A, ku Allah teh, maneh mah umurna 3 bulan. Tah maneh mah umurna 25 tahun. Tah lamun maneh 80 tahun. Hoyong kudu Allah gitu. Hoyong kudu Allah gitu. Pirah ku Allah yang mahadil, mahulas, mahasih, semena-mena begitu, tidak begitu Allah. Yang menentukan umurnya kita sendiri. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran. Allah mah ngikuti kahayang urang. Tetapi kalau kita sudah hidup sehat, sudah merawat kesehatan, dan kemudian kita sakit dan mati, ya sudah, itu baru takdir. Tapi jangan sedikit-sedikit nempuhkeun ke Allah. Kunaon tuh jang tentu nyeri beuteung moal poe. Takdir. Ai tuang kumaha?
nyuci tangan juga nggak pernah, ya kan? Makan sembrono, tiap hari makan sambal, makan lada, makan pedas, ya sudah. Ususnya jadi buntu, bingungan tak usus ge. Nya, rek kamanakeun cenah ieu. Dahar juga model kieu. Padahal tubuh kita itu untuk menyelesaikan makanan yang kita makan aja perlu waktu 8 jam. Sedangkan kita tadi tidak berhenti makan, terus aja ngagayem. Tiap anu nyuguhan teu oleh nuhun wae. Apalagi pakai ilmu apa tuh namanya? Apa tuh ilmunya Kang Nobi itu? Sayang tuh apa namanya? Oh, mubazir. Pakai ilmu lagi, karena mubazir itu temannya setan. Waduh, kalau udah pakai hadis saya kalah deh. Cari pembenaran. Betul, memubazirkan tuh nggak boleh. Makanya di Thailand tuh ada makanan, ada restoran namanya all you can eat. Tetapi ada denda. Kalau kamu ngambil makan pakai nafsu, nggak habis, dendanya lebih mahal daripada biaya makan. Itu melatih diri itu. All you can eat. All you can eat ya menang segala di dahar. Pakai bahasa Inggris. Tapi mentang-mentang segala menang di dahar, waduh ngedukna teh segala. Waduh, itu dicapek-capek acan. Lep. Nepikeun ka kamerkaan. Betul enggak? Tungtungna anu dinu piring ge teu beak. Didenda atuh, leuwih mahal dibayar makan yang sebenar. Itu, ya, tidak Islami. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ini kata Nabi. Jadi ini bahkan yang berbicara adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk perhatikan saya. Berpikir adalah awal kebaikan. Ingin jadi orang baik, mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Nabi Muhammad berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Masuk akal? Masuk akal ketika sholatnya gak ada yang diingat kecuali Allah, karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalian mikir. Itu saya cuma ngajak mikir aja. Mikir atuh. Semua perintah haji di Quran selalu diakhiri dengan fazkurullah. Coba lihat di Quran itu. Kalau kita lihat bahasa Quran, fa iza afadtum min arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji selalu diakhiri dengan ingatlah kepada Allah. Berarti haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti haji baru mabrur kalau berjumpa dengan Tuhan. Ciri orang yang mabrur hajinya, habis haji dia ingat kepada Allah. Gitu nggak haji kalian? Mikir. Nah ini cuma mikir aja, mikir. Karena mikir adalah awal kebaikan. Saya ketika pergi ke Mekah, ya sebelum saya tawaf, saya mikir dulu. Tawaf, apa sih tawaf? Kenapa 7? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multazam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat rukun Maqam Ibrahim? Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus lewat rukun Yaman? Kenapa harus istilam Bismillah ya Allahu Akbar? Saya pertanyakan semua. Mohon maaf, saat itu juga saya dialiri jawaban yang luar biasa. Karena semua saya pertanyakan jawabannya datang. Kenapa 7? Mikir. Karena ini hari ini kuliahnya mikir kan? Mau diberi jawaban. Karena kalau dikasih jawaban tuh mikir. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi saya hanya menyuruh kalian mikir sampai ketemu jawabannya. Ketika menemukan jawaban sendiri lebih puas daripada diberi nyaho ku batur. Itu bahasa pembelajaran kerennya namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Jadi kalian jadi scientific, jadi scientist, belajar menemukan sendiri. Makanya hari ini kuliahnya cuman saya jelaskan, tidak ada jawabannya, mikir.
Kenapa di Mekah itu ziarah semua ke gunung? Tidak lazim. Sedangkan ziarah semua kita pasti ke kuburan, bukan? Tapi di sana ziarah ke gunung. Bapak Ibu, kita akan ziarah ke Jabal Nur, gunung. Ke Jabal Sur, gunung. Ke Jabal Uhud, gunung. Ke Jabal Rahmah, gunung. Mengapa di Mekah semua ziarah ketika haji atau umroh semua ke gunung, bukan ke kuburan? Mikir. Liur. Nggak akan saya kasih jawaban. Enak aja. Supaya nanti puas. Ya, puas. Gimana caranya? Kan kita sudah dikasih waktu yang sama 24 jam. Sudah dikasih kecerdasan yang sama, bukan? Mata kalian dengan mata saya sama kan? 2. Celina 2. Lubang hidung, mulut, saru, apa bedanya kalian dengan saya? Jari tangan 10. Tangan 2, kaki 2, sama kan? Jadi kalian dengan saya nggak ada beda. Bedanya saya mikir, kalian gitu aja bedanya. Beda seetik kan? Oke, lanjut. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ingin kebaikan? Mikir. Jadi seharusnya kalian sebelum haji, sebelum umroh mikir heula. Ari tujuan haji teh naon? Tanya dulu Quran, tongo ka indit. Ieu modern nyiapkeun segala tujuanna naon ka ditu teh? Tanya Quran. Ternyata tujuan haji itu ada di kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik yang ada padamu. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu Tuhan. Berarti haji itu tujuannya supaya tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu tujuan haji. Gitu nggak dulu? Gak mikir. Coba kalau mikir, pasti dapat kesananya. Oh, tujuan haji itu. Kalian kan cuman labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Kumacek batur. Tanya, naon tata artina? Teuing urang oge. Labbaik la syarika lak labbaik. Naon artinya? Teuing urang teu nyaho. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Diulang lagi. Datang arti teh ya. Kita akan umroh sekarang. Karena ketika tinggal di Mekah, kita harus keluar dulu dari kota Mekah. Kita pergi ke Ja'ronah. Nanya enggak kalian? Enggak, kalian hebat kalian. Makanya saya mah dimarahin dulu pertama kali pergi ke sana sama Mutawib. Bapak ini katanya banyak nanya. Lieureun tanyaku saya. Dia menjelaskan sama saya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi ke Jabal Nur. Ini gunung ini, Bapak Ibu, gunung yang bercahaya. Suka bercahaya. Geus ningali maneh acan. Nah, ngomong gitu. Dia nggak ngerti Jabal Nur tuh dikiranya itu. Jabal Nur tuh ini, gunung yang bercahaya tuh di sini. Cing panggih tadinya. Bapak Ibu, kita harus keluar dari Mekah dulu ya, karena kita mau umroh. Gitu. Makanya kita akan memulai menjatuhkan niat nanti di Ja'ronah. Nanya enggak? Enggak. Sugan nanya Ja'ronah teh naon? Nah di berengaran Ja'ronah. Saya nanya. Saya tanya itu Mutawib, enggak bisa jawab. Saya tanya pada diri saya sendiri, enggak mungkin leluhur kami menyuruh di sini kalau enggak ada alasannya. Maaf Ibu Bapak, saat itu kemudian saya dapat intuisi. Ja'ronah itu artinya ja'a ro'aina. Merinding saya. Ja'a itu artinya datang, ro'a melihat, na itu adalah aku. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Maka itu adalah titik awal kita umroh. Saya ketemu jawabannya intuitif saja. Dan saya cari dalam sejarah, oh ternyata Ja'ronah itu dari ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Begitu saya menjatuhkan niat di situ langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la
syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sampai di Masjidil Haram udah nggak ada Ka'bahnya, semua cuma ada kekosongan aja. Nikmatnya luar biasa kalau semuanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Karena Nabi Muhammad mengatakan berpikir adalah awal kebaikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini dari Abu Hurairah, barang siapa yang menginginkan petunjuk maka hendaklah ia berpikir. Ingin petunjuk saja harus mikir. Coba, ini hadis. Makanya saya banyakkan hari ini hadisnya, saya banyakkan ayatnya. Barang siapa yang memiliki akal yang sehat maka hendaklah ia mempergunakan akalnya. Jadi kalau ingin disebut waras, gunakan akal. Kalau ingin disebut waras, kecuali memang sudah kurang waras. Makanya dalam Quran surat Al-Fatir, surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 37, itu ada ayat yang sangat keren. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Siapa yang berteriak ini? Siapa yang berteriak sini? Penghuni neraka. Baca pelan-pelan. Dan mereka berteriak dalam neraka. Siapa mereka? Ya penghuni neraka, berteriaknya di neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh? Sudah. Tapi amal soleh yang dia kerjakan baru persepsi dia, gak mikir. Cuman ngikutin kebanyakan orang, malah memasukkan dia ke neraka. Maka dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini, aku ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda. Sudah mengerjakan? Sudah. Malah membuat dia tinggal dalam neraka. Data mikir. Makanya jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah, perhatikan saya, lihat jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang yang berpikir, malah Allah bilang, maneh teh asup kana neraka teh, da teu mikir. Batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kieu, kumaha ceuk batur. Maka di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarohum illa dhanna inna dhanna kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia kasiro 95% ke atas mengikuti sesuatu hanya ikut-ikutan. Sesungguhnya mereka yang ikut-ikutan itu pakai zon itu sakwa sangka, bukanlah suatu kebenaran, itu hanya pembenaran dirinya sendiri. Punten, mohon maaf, suka sholat kan kalian? Sekaligus juga suka marah kan? Suka kesal kan? Suka menyalahkan keadaan kan? Suka. Suka menolak semua yang terjadi kan? Suka pasea kan? Suka. Suka iri kan? Dengki. Lengkap ya. Padahal sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah nanya nggak? Kenapa kok saya suka sholat tapi masih seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya? Nggak mikir. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan ayat ini keren banget. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Jadi baru dia itu sadar, ternyata amal soleh yang selama ini dia kerjakan itu hanya persepsi dia. Contoh, mohon maaf,
Mungkin kita sering membaca Al-Quran, tapi kan pesannya tidak sampai. Hanya membaca yang kita tidak mengerti. Dan kita mengatakan seakan-akan kita sudah soleh. Padahal pesannya juga belum nyampe. Karena kita tidak pernah mengaji. Judulnya aja pengajian. Kan isinya pengaosan. Betul? Iya. Judulnya pengajian, tapi nggak ada kajiannya. Ngaos we teras. Nah, eta mah pengaosan. Benten sareng pengajian. Ari mengkaji mah berarti memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkatan mensintesa. Ini mau diapakan barangnya? Bismillahirrahmanirrahim gimana prakteknya dalam hidup itu mensintesa namanya. Nah, itu diperlukan keterampilan berpikir. Itulah pentingnya kita berpikir. Maka kata Nabi berpikir adalah awal kebaikan. Maaf ya, Bapak Ibu. Saya dari kecil itu dengan bapak saya itu gak akur. Makanya bapak saya itu gak nyaman kalau saya pulang. Gak betah di rumah. Iya. Kan kata ibu saya, tiap maneh datang teh bapak masuk di masjid wae. Karunya tuh tong ditanya wae. Ya udah saya tuh pengen nanya kan, beliau itu kan kiai ya di kampung saya. Jadi ditanya. Iya. Ya wajar kong saya nanya kan. Itu. Bapak saya kan suka ceramah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tuh di dieu ka dieu ti pung cenah ka ditu. Cenah Allah teh caket jeung Nabi. Nah, tepangna tebih teuing. Saya cuma nanya gitu aja. Marah bapak saya. Maneh nanya teh? Hese wae cenah ka bapak. Ya kan itu kan bapak yang ceramah. Kok teh pang cenah Nabi teh ka luhur. Jadi Sidratul Muntaha di mana, Pak? Itu di ditu. Ya saya waktu kecil kan udah mulai nanya, wajar kan? Gitu. Saya waktu itu belum masuk manusia abad 21 mungkin ya, masih kecil ya umur belasan lah. Tapi masa saya nggak boleh nanya gitu kan? Ya kan bapak saya sering bilang, awas ya, Allah mah deket jeung urang. Lebih deket tibatan urat gengerong urang. Kan gitu. Kalau Allah dekat dengan kita, dengan Nabi Muhammad dekat kan, dengan Nabi Adam dekat, dengan Nabi Isa dekat. Piraku tepang tebih teuing. Saya nanya gitu aja dimarahin. Makanya saya itu sering diusir dari pesantren. Tiba-tiba saya diusir. Tiba-tiba bapak saya marah. Mana tuh nanya naon? Mana emang ngaji teh cenah teu awet. Mus-mus dianturkeun ka dieu, musuh dianturkeun ka dieu. Taak cenah Pak, ku putra bapak mah. Ya udah. Jadi saya tuh dari dulu udah apa ya? Pengen bertanya gitu tapi ruangnya itu sempit. Bahkan saya dianggap asing gitu. Gitu. Padahal jelas di Quran kan, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Saya juga suka mengkritisi bapak saya. Ya. Ya, bapak saya itu waduh, kalau urusan sholat, urusan tahajud, sholat jarang tidurnya. Ya, tapi giliran amak mah amak we. Itu saya bingung kan? Saya bingung kan gitu. Gitu. Beda jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan marah itu sedikit. Orang mah setik-setik amak kan gitu. Nabi Muhammad itu sedikit marah. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Betul? Nabi Muhammad sedikit kesal. Kalau kita sedikit-sedikit kesal. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur. Kalian? Iya, lagi ngaji aja bisa ngorok, gimana sih? Ini yang hebat tuh jawaban Allah di sini. Coba renungkan kalimatnya. Ketika diminta dikeluarkan dari neraka, apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Mikir atuh cek Allah teh ari mana teh ka mana wae. Gitu. Bahkan yang kedua jawaban Allah, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Ini kan lucu. Pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Ya kan? Makanya nerakanya tuh pasti sekarang. Rek irang ngomeanana atau nerakana jaga mah. Makanya di Quran jelas, fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi oleh karena itu maka Allah untuk menyelesaikan pertanyaan orang ini disuruh mikir. Hebat gak? Ketemu ya? Nah, kenapa saya bisa menjelaskan begini pada kalian? Kenapa? Karena saya mikir. Jadi sebelum saya sampaikan, saya mikir heula. Jadi keren kan?
Coba pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini, aku akan menjalankan amal soleh yang berbeda dengan yang aku sudah lakukan. Karena amal soleh yang dulu cuma persepsiku dan membuat aku masuk ke dalam neraka. Paham? Kata Allah, sok atuti ayeuna mah maneh teh mikir. Dengan berpikir maka dia akan menemukan amal soleh yang baru. Oh, geningan amal soleh teh beda. Cek Quran mah lain cek urang. Ketemu jawabannya di Quran surat Al-Kahf ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, berarti amal soleh itu berarti cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Pantas saya masuk neraka karena saya nggak tahu cara jumpanya. Saya pikir amal soleh itu ngasih sumbangan. Saya pikir amal soleh itu ya ngasih uang sama orang miskin. Itu namanya amalun hasanah, amal kebajikan. Sedangkan amal soleh itu khas di Quran. Makanya orang yang sudah mendapatkan amal soleh disebutnya juga solihin, orang yang dapat nikmat. Masuk akal? Kenapa masuk akal? Karena mikir. Saya sampaikan kajian ini setelah saya analisis sampai tingkatan sintesa saya kalau mikir. Maaf ya. Jadi saya itu sudah belajar yang namanya ilmu pengembangan keterampilan berpikir. Saya kalau mengembangkan keterampilan berpikir dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai saya mensintesa. Jadi itu adalah hierarki berpikir. Saya kebiasaan setiap hari begitu. Jadi kalau saya punya pengetahuan disintesa dulu di sini. Makanya saya kalau ngajar di kelas, ngajar fisika, misalkan ngajar mata kuliah listrik, mekanik, apapun, magnet, saya tidak pernah bawa buku. Saya tidak pernah bawa buku. Rumus-rumus itu sudah keluar aja dari otak saya karena semua sudah disintesa. Di sini disintesa. Bukan sekedar dipahami, tetapi sudah dianalisis, bahkan sudah saya praktekkan di laboratorium. Jadi kalau saya mengatakan pada mahasiswa, anak-anak, kalau saya mengalirkan listrik pada suatu kabel, maka di sekitar kabel itu akan ada medan magnet. Saya buktikan, saya simpan jarum kompas di bawahnya, maka jarum kompas menyimpang di bawah arus listrik. Bagaimana saya tidak bisa menjelaskan? Itu sudah menjadi karakter saya. Kalau saya menjelaskan, sebetulnya cara menghasilkan listrik gampang. Kumparan diputar aja dalam medan magnet. Saya bikin prototipenya. Kumparan diputar dalam medan magnet permanen. Maka dia akan terjadi yang namanya gegel induksi. Disebut namanya hukum Faraday. Saya sudah mengalami hukum Faraday. Bukan menceritakan Faraday. Saya sudah mengalami sendiri hukum Faraday-nya. Bahwa GGL itu dihasilkan oleh perubahan fluks medan magnet. Saya uraikan rumus-rumusnya. Kadang-kadang masuk katanya sama saya, kok Bapak tuh bisa hafal semua rumus? Dikiranya saya menghafal. Padahal saya mensintesa. Nah kalau pengetahuan sudah sampai pada tingkatan sintesis, itu baru pengetahuan itu sudah milik kita. Apapun. Jadi oleh karena itu maka Quran pun disintesis, disintesa di sini. Disintesa dulu sebelum disampaikan pada orang lain itu dilihat dulu tali temalinya. Makanya ayat ini keren nggak? Keren kalau dijelaskan. Makanya mintanya dikeluarkan dari neraka. Tapi Allah bilang, kamu akan keluar dari neraka, kira-kira begitu, kalau kamu bisa mengubah persepsimu terhadap amal soleh yang kamu persepsikan. Dan kamu akan menemukan amal soleh yang baru kalau kamu mulai berpikir. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Allah. Aku akan datangkan kepada kamu seseorang yang akan memberikan peringatan kepadamu. Keren sekali. Solusi bukan itu? Jadi ternyata di Quran itu setiap pertanyaan ada solusinya. Cuman karena kita kelamaan memberi waktu untuk membaca, tidak menggunakan ini, malas berpikir, akibatnya ayat yang begini luar biasa ini tidak kita sintesa. Artinya tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Coba sekarang kalau diurai seperti ini, oh berarti mulai sekarang saya harus pertanyakan semuanya. Betul nggak? Saya harus pertanyakan semuanya. Coba, pertanyakan gak apa-apa. Kenapa kalau habis sholat istighfar 3 kali? Pernah nanya? Kalau saya nanya, maka saya ketemu jawabannya.
Itu saya ketemu jawaban itu hampir 11 tahun. Kenapa habis istighfar? Habis sholat istighfarnya 3 kali. Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 2 kali? Kenapa 3? Oh, saya 11 tahun ketemu itu. Karena ternyata dosa manusia yang paling besar itu 3. Apa dosa manusia yang paling besar? 1, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu dia sok tahu dan tidak mau diberitahu. Kita kan pernah di level itu. Yang kedua, kita mungkin saja sudah jadi orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Tetapi setelah diberitahu, mungkin saja kita menyelewengkan yang kita tahu. Makanya manusia kan cuma 3 golongan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sesat. Itu harus kita ampunkan, harus kita istighfari. Dan orang yang sudah dapat nikmat pun bisa jadi dia meninggalkan. Makanya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, hai orang-orang yang sudah berjalan menuju Tuhan, ingat nikmat yang aku sudah berikan kepada kamu. Aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu cuma 1 kelompok, namanya Bani Israel. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya kelompok Bani Israel. Silahkan buktikan di Quran. Keren. Saya tidak berbicara Israel yang di sana. Mereka tuh meminjam sebetulnya nama itu dari Al-Quran. Karena tahu nama ini di Quran diunggulkan, dipinjam nama itu. Jadi kenapa istighfar 3 kali? Cari, mikir lagi. Kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila saat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Ini keren sekali ayat ini. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila tiba saatnya mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap pertemuan dengan Tuhan itu. Lihat saya semuanya. Kita kuliah, tiba-tiba dosen ngasih ujian. Yang kita sesali ujiannya atau tidak belajarnya? Bukan ujiannya yang disesali, tidak belajarnya. Duh, nyesel deh, saya nggak belajar dulu, tiba-tiba sekarang harus ujian. Begitu dibutuhkan baru kita nyesel. Itu sa'ah namanya. Bagtatan, tiba-tiba. Bagtatan itu tiba-tiba. Begitu mati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Duh, nyesel. Kenapa ya saya dari dulu tidak cari ilmu untuk belajar mati sebelum mati. Saat kematian datang, poek, mongkleng, buta rajin, gelap gulita, bingung mau pulang kemana. Maka dia menyesal. Rugi saya. Mau gak masuk kelompok ini? Sok atuh. Badai irhadei, dah hidup mah di sini saat ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, sombonglah orang yang mengatakan bahwa besok masih ada waktu. Hidup di sini saat ini sekarang. Isukan macantang tu, komo nu ngesebel mah sejarah hungkul. Tiasa diulangi kurang. Jadi para sahabat, di Quran surat Al-Imran ada kata-kata yang sangat indah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, seraya mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata,
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak mungkin kalimat ini datang tiba-tiba kalau nggak mikir. Coba lihat saya semua. Kalian sedang bercermin. Lihat wajah. Lihat aja. Allah menciptakan mata dengan segala kelengkapannya. Dikasih bulu mata, dikasih alis. Dipikirkan di situ. Baru akan terucap kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kalau sudah tahu gunanya. Sekarang kan belum tahu gunanya. Kenapa telinga begini? Kenapa ada anak telinga? Sampai sekarang nggak tahu gunanya. Mau gimana mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza? Kata-katanya jadi basa-basi. Semua yang basa-basi ujungnya pasti basi. Kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza itu lahir secara otomatis dari sebuah perenungan. Karena kalian merenung, maka Nabi mengatakan berpikir sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Pernah dengar hadis itu? Tapi malah kita memperbanyak sholat, nggak mikir. Akibatnya sholatnya nggak pakai ilmu. Jadi sholatnya cuman sekedar menggugurkan kewajiban, atau paling juga kalau sholat karena sedang banyak masalah. Tahajud dilakukan karena sedang banyak masalah. Insya Allah masalahnya tambah banyak. Itu namanya like attracts like. Itu ya, yang serupa menarik yang serupa. Maka kata Allah, kamu itu kalau nggak ada masalah nggak tahajud. Baru tahajud kalau ada masalah. Maka kata Allah, aku perbanyak masalahnya biar tetap tahajud. Itu namanya like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Kan gitu, kalian tuh baru sholat duha kalau lagi rezeki seret. Makanya makin sering duha makin seret rezekinya. Kalau mau duha, duha saja, jangan dikaitkan dengan rezeki. Kalau mau tahajud, tahajud saja, itu namanya ikhlas. Biar Allah yang ngasih hadiah. Jangan mengaitkan kebaikanmu dengan muatan-muatan yang ada dalam dirimu sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena Allah berbuat baik pada kamu bukan karena kebaikanmu, tapi karena cinta kasih Allah yang luar biasa. Itulah ibadah di tingkat mahabbah. Orang yang ibadah tingkat mahabbah sudah tidak butuh pahala, sudah tidak takut dengan neraka. Beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Paham sampai situ? Jadi mulai sekarang sudah mengerti yang menyebabkan setiap manusia menderita, celaka, masuk ke dalam neraka gara-gara tidak mau berpikir. Oleh karena itu, mari kita gunakan fasilitas yang luar biasa dari Allah itu supaya kita mulai membiasakan berpikir. Karena berpikir adalah awal kebaikan.